Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap skandal korupsi yang mengguncang dunia energi nasional. Subholding PT Pertamina, yakni Pertamina Patraniaga, diduga terlibat dalam praktik penyelewengan yang merugikan keuangan negara hingga Rp193,7 triliun. Angka fantastis ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejagung telah melakukan serangkaian penyelidikan intensif untuk menguak skema kejahatan yang terjadi di tubuh perusahaan plat merah tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Kejagung menetapkan 9 orang sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Para tersangka berasal dari berbagai posisi strategis yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan bisnis Pertamina Patraniaga. Meski demikian, penyidik masih terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang turut berperan dalam skandal ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum dari level yang lebih tinggi yang ikut andil dalam dugaan tindak pidana ini. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dugaan penyimpangan dalam distribusi bahan bakar dan manipulasi harga jual. Indikasi praktik kecurangan ini telah lama menjadi perhatian aparat penegak hukum, namun baru sekarang terbongkar dengan bukti yang cukup kuat. Dalam beberapa bulan terakhir, Kejagung mengintensifkan pengumpulan bukti dengan menggandeng lembaga terkait untuk melakukan audit forensik. Proses ini melibatkan penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masyarakat terkejut dengan besarnya nilai kerugian yang diungkap dalam kasus ini. Berbagai pihak mulai mempertanyakan bagaimana mungkin angka sebesar itu bisa lolos dari pengawasan dalam waktu yang lama. Publik menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan internal di Pertamina menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi ini terjadi. Skandal ini pun memicu reaksi keras dari berbagai elemen, termasuk akademisi, pengamat energi, serta aktivis anti korupsi yang mendesak adanya reformasi besar-besaran di sektor migas. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung berjanji akan menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan dalam tata kelola perusahaan milik negara. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataan tegas bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan korupsi di lingkungan BUMN. Kini, publik menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejaksaan Agung menemukan berbagai modus operandi yang digunakan untuk mengalihkan dana secara ilegal. Salah satu cara yang paling menonjol adalah manipulasi harga jual bahan bakar minyak, BBM. Para pelaku diduga menaikkan harga jual di atas ketentuan resmi dan mengalihkan selisihnya ke rekening-rekening pribadi maupun perusahaan fiktif. Selain itu, ada indikasi bahwa transaksi pengadaan BBM dilakukan dengan markup harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Selain permainan harga, penyidik juga menemukan adanya praktik penggelapan volume distribusi. Laporan resmi menunjukkan bahwa jumlah BBM yang didistribusikan ke berbagai wilayah lebih sedikit daripada yang tercatat dalam dokumen transaksi. Selisih antara jumlah yang dikirim dan yang dilaporkan inilah yang menjadi salah satu celah besar dalam skandal ini. Dengan cara ini, oknum yang terlibat berhasil mengamankan dana dari hasil penjualan BBM yang seharusnya masuk ke kas negara. Penyidik juga menyoroti adanya keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara dalam transaksi ilegal ini. Beberapa perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Pertamina Patraniaga diduga menjadi bagian dari skema korupsi ini. Mereka bertindak sebagai penyalur dana haram dan membantu menyamarkan transaksi agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem audit internal. Kejagung kini tengah menelusuri hubungan antara para tersangka dengan perusahaan-perusahaan tersebut guna memperjelas aliran dana yang dicurigai. Modus lain yang digunakan adalah rekayasa kontrak pengadaan. Dalam praktiknya, proyek-proyek tertentu diberikan kepada perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan nilai yang tidak wajar. Kontrak-kontrak ini dibuat seolah-olah mengikuti prosedur resmi, padahal sebenarnya telah diatur agar keuntungan besar dapat mengalir ke pihak tertentu. Penyelidikan juga menemukan indikasi bahwa beberapa pejabat yang terlibat menerima gratifikasi dalam bentuk uang maupun aset sebagai imbalan atas persetujuan proyek-proyek ini. Dengan berbagai modus operandi yang telah terungkap, Kejaksaan Agung memastikan bahwa skandal ini bukanlah sekadar kesalahan administrasi, melainkan kejahatan sistematis yang melibatkan banyak pihak. Penyelidikan akan terus diperluas untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berperan sebagai dalang utama. Masyarakat pun berharap agar seluruh pelaku dapat diadili dengan hukuman yang setimpal, serta dilakukan perombakan sistem untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga. Para tersangka berasal dari berbagai lapisan manajemen dan memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan bisnis energi nasional. Mereka diduga berperan aktif dalam skema penyelewengan dana yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun.
Selain pejabat internal perusahaan, ada pula keterlibatan pihak eksternal yang berperan dalam mengatur aliran dana haram agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem keuangan. Salah satu tersangka utama adalah pejabat tinggi di Pertamina Patraniaga yang memiliki akses langsung terhadap kebijakan distribusi dan pengadaan BBM. Ia diduga menjadi otak di balik manipulasi harga dan volume distribusi yang membuat keuangan negara terkuras. Dalam penyelidikan, ditemukan bukti kuat bahwa keputusan bisnis yang dibuat tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi yang sehat, melainkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Bahkan, ada indikasi bahwa sebagian dana hasil korupsi telah dialihkan ke luar negeri melalui jaringan perusahaan cangkang. Selain aktor utama di internal perusahaan, ada beberapa tersangka dari kalangan pengusaha yang diduga berperan sebagai perantara dalam skandal ini. Mereka berfungsi sebagai penyedia jasa pencucian uang, membantu menyamarkan aliran dana dengan mendirikan perusahaan fiktif atau melakukan transaksi dengan dokumen palsu. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan uang hasil penyelewengan tetap aman dan sulit dilacak oleh otoritas keuangan. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri lebih lanjut keterlibatan jaringan bisnis yang terhubung dengan para tersangka. Tak hanya itu, ada juga indikasi bahwa beberapa pejabat di instansi pemerintah turut terlibat dalam memberikan perlindungan terhadap praktik kecurangan ini. Mereka diduga menerima suap dalam bentuk uang dan fasilitas mewah sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan para pelaku. Investigasi menunjukkan adanya komunikasi intens antara beberapa pejabat negara dan pelaku utama skandal ini, yang mengarah pada dugaan adanya praktik kolusi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Jika terbukti, keterlibatan mereka dapat memperluas cakupan kasus hingga ke lingkaran birokrasi yang lebih tinggi. Dengan penetapan 9 tersangka ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk menemukan dalang utama yang berada di balik skandal ini. Kejaksaan Agung memastikan bahwa mereka akan mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Masyarakat pun berharap agar semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan swasta maupun pemerintahan, dapat dihukum seberat-beratnya agar menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi di Indonesia. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019 hingga 2024, ikut terseret dalam pusaran skandal korupsi Pertamina Patraniaga. Publik mulai mempertanyakan sejauh mana keterlibatannya dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun ini. Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Ahok guna mengklarifikasi perannya selama menjabat di jajaran komisaris. Isu ini semakin panas setelah muncul dugaan bahwa ia mengetahui adanya praktik penyelewengan di tubuh perusahaan. Sejumlah pihak menilai bahwa sebagai komisaris utama, Ahok seharusnya memiliki peran dalam mengawasi kebijakan strategis Pertamina, termasuk aktivitas bisnis di bawah subholding seperti Pertamina Patraniaga. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mengarah pada keterlibatan langsungnya dalam skema korupsi ini. Meski demikian, publik mendesak agar Kejaksaan Agung segera memanggilnya untuk memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang dianggap mengetahui jalannya operasional perusahaan. Di sisi lain, Ahok sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan pemanggilannya oleh Kejagung. Namun, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia kerap mengkritik sistem di Pertamina yang menurutnya syarat dengan inefisiensi dan celah bagi korupsi. Pernyataannya itu kini menjadi bumerang, karena banyak yang mempertanyakan mengapa skandal ini tetap terjadi ketika ia berada dalam jajaran komisaris. Apakah ia tidak menyadari adanya dugaan korupsi ini, ataukah ada faktor lain yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak? Sementara itu, beberapa pihak menduga bahwa penyebutan nama Ahok dalam kasus ini bisa bernuansa politis. Sebagai figur publik dengan rekam jejak kontroversial, namanya mudah dijadikan target spekulasi. Para pendukungnya menilai bahwa ia justru merupakan sosok yang selama ini berusaha melakukan reformasi di tubuh Pertamina, tetapi menghadapi perlawanan dari internal perusahaan. Namun, pihak yang berseberangan berpendapat bahwa sebagai pejabat komisaris, ia tetap harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama masa jabatannya. Kejaksaan Agung sendiri masih terus mengumpulkan bukti sebelum menentukan apakah Ahok akan dipanggil dalam penyelidikan ini. Jika pemanggilan benar terjadi, ini bisa menjadi babak baru dalam pengusutan kasus yang telah mengguncang dunia energi nasional. Masyarakat pun menunggu kepastian apakah keterlibatan Ahok hanya sebatas mengetahui kasus ini atau ada peran lain yang lebih besar di balik layar. Selain 9 tersangka yang telah ditetapkan, penyelidikan Kejaksaan Agung terus mengarah pada kemungkinan keterlibatan pejabat lain dalam skandal dugaan korupsi Pertamina Patraniaga. Sejumlah nama dari kalangan birokrasi dan pemerintahan mulai mencuat dalam proses investigasi. Dugaan kuat mengarah pada beberapa pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan energi, baik di level kementerian maupun badan pengawas. Indikasi adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu semakin memperkuat asumsi bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri.
Bukti awal menunjukkan adanya komunikasi intens antara beberapa pejabat negara dengan tersangka utama kasus ini. Rekaman percakapan serta aliran transaksi keuangan yang mencurigakan menjadi dasar bagi penyidik untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Ada dugaan bahwa beberapa pejabat menerima suap dalam bentuk uang dan aset sebagai imbalan untuk menutup mata terhadap praktik korupsi yang berlangsung di Pertamina Patraniaga. Pola seperti ini bukanlah hal baru dalam kasus besar, di mana jaringan korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu institusi. Di sisi lain, pengamat energi menilai bahwa dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam skandal ini sangat mungkin terjadi mengingat besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan. Proyek distribusi BBM dan pengadaan bahan bakar adalah sektor strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Jika ada pejabat yang sengaja membiarkan atau bahkan ikut menikmati hasil dari penyelewengan dana, maka skandal ini bisa berkembang lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya. Tekanan dari publik semakin besar agar Kejaksaan Agung mengusut keterlibatan mereka tanpa pandang bulu. Di tengah perkembangan kasus ini, muncul pula spekulasi mengenai kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses penyelidikan. Beberapa pihak khawatir bahwa kasus ini akan ditangani secara tebang pilih atau hanya akan menjerat aktor-aktor kecil tanpa menyentuh dalang utama. Oleh karena itu, desakan agar Kejaksaan Agung bersikap transparan semakin menguat. Sejumlah aktivis anti korupsi bahkan meminta agar kasus ini diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan politik yang bermain di baliknya. Kejaksaan Agung sendiri menegaskan bahwa mereka akan terus menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk para pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan energi nasional. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti kuat, maka tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat hukum untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata dalam menegakkan keadilan. Penyelidikan Kejaksaan Agung semakin mengarah pada aliran dana hasil dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Dari hasil audit forensik, terungkap bahwa uang senilai ratusan triliun rupiah itu tidak hanya beredar di dalam negeri, tetapi juga mengalir ke luar negeri melalui berbagai metode pencucian uang. Sejumlah rekening di beberapa bank asing terdeteksi menerima transfer dalam jumlah besar, yang diduga berasal dari skema penyelewengan dana Pertamina. Modus ini umum digunakan dalam kejahatan finansial berskala besar untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Selain transaksi lintas negara, penyidik juga menemukan jejak dana yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini didirikan hanya sebagai kedok untuk mengamankan uang hasil korupsi, tanpa aktivitas bisnis yang nyata. Dalam beberapa kasus, nama yang digunakan dalam pendirian perusahaan tersebut terhubung dengan orang-orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Skema semacam ini semakin mempersulit pelacakan, tetapi dengan kerja sama lembaga keuangan internasional, Kejaksaan Agung optimistis dapat membongkar seluruh jaringan yang terlibat. Di dalam negeri, sebagian besar dana haram itu ditemukan telah diinvestasikan dalam bentuk aset mewah. Dari hasil penyitaan sementara, aparat berhasil mengidentifikasi kepemilikan properti eksklusif, kendaraan kelas atas, hingga saham di beberapa perusahaan ternama. Penyidik menduga bahwa aset-aset ini sengaja dibeli untuk menyamarkan uang hasil kejahatan, sekaligus sebagai jaminan jika sewaktu-waktu mereka harus menghadapi konsekuensi hukum. Langkah berikutnya yang akan diambil adalah memblokir seluruh aset tersebut agar tidak bisa dipindah tangankan. Salah satu tantangan terbesar dalam memburu jejak dana ini adalah kompleksitas transaksi yang digunakan oleh para pelaku. Mereka tidak hanya mengandalkan transfer perbankan biasa, tetapi juga menggunakan instrumen keuangan lain seperti mata uang kripto dan skema perdagangan fiktif. Dengan demikian, uang hasil korupsi dapat diputar berkali-kali hingga sulit dilacak asal-usulnya. Namun, dengan teknologi analisis keuangan yang semakin canggih, tim penyidik tetap optimis bisa mengurai pola transaksi ini dan menarik kembali dana yang telah dicuri dari negara. Kejaksaan Agung berjanji akan terus bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memulihkan sebanyak mungkin kerugian negara akibat kasus ini. Upaya ekstradisi terhadap pelaku yang diduga telah melarikan diri ke luar negeri juga mulai dipersiapkan. Masyarakat kini menunggu hasil nyata dari pengusutan ini, dengan harapan agar uang rakyat yang telah disalahgunakan bisa dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dengan nilai kerugian mencapai 193,7 triliun rupiah, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi dan subsidi BBM menjadi terhambat. Akibatnya, stabilitas harga BBM bisa terganggu, yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini menambah beban masyarakat yang sudah terdampak oleh berbagai tekanan ekonomi global. Selain itu, kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di sektor energi turut tergerus.
Korupsi dalam skala besar seperti ini memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi di Indonesia, terutama dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan BUMN. Jika kepercayaan ini terus menurun, maka pertumbuhan sektor energi bisa terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan energi nasional. Dampak sosial dari kasus ini juga cukup signifikan. Masyarakat semakin skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi, terutama karena kasus-kasus besar seringkali berakhir tanpa hukuman yang setimpal bagi para pelakunya. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan aparat hukum bisa meningkat jika kasus ini tidak diselesaikan secara transparan dan tuntas. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan publik yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan sosial di tanah air. Di sektor tenaga kerja, skandal ini juga berisiko menimbulkan dampak negatif. Jika Pertamina mengalami tekanan finansial akibat kasus ini, maka efisiensi perusahaan bisa menjadi prioritas, yang berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja, PHK, massal. Selain itu, proyek-proyek yang sebelumnya direncanakan untuk ekspansi dan pengembangan infrastruktur energi bisa tertunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang bergantung pada proyek-proyek tersebut. Pemerintah kini dituntut untuk segera mengambil langkah konkret guna memitigasi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Reformasi tata kelola BUMN energi harus segera dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Kejaksaan Agung juga diharapkan dapat menindak para pelaku dengan tegas, sehingga ada efek jera yang nyata. Masyarakat pun terus menunggu apakah kasus ini akan menjadi titik balik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia atau justru menjadi contoh lain dari lemahnya sistem hukum dalam menindak kejahatan luar biasa. Terungkapnya skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Gelombang kritik dan kemarahan publik terlihat jelas di berbagai platform media sosial, di mana netizen menuntut agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Isu ini menjadi perbincangan hangat karena nilai kerugian yang fantastis serta keterlibatan sejumlah tokoh penting dalam kasus tersebut. Banyak pihak mendesak agar Kejaksaan Agung bertindak transparan dan tidak tebang pilih dalam memproses hukum para tersangka. Selain di dunia maya, aksi protes juga mulai bermunculan di berbagai daerah. Kelompok aktivis anti korupsi turun ke jalan, menuntut penyelesaian cepat dan tuntas dari kasus ini. Mereka menilai bahwa korupsi di sektor energi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, karena berdampak langsung pada harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Beberapa organisasi masyarakat sipil bahkan mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen guna memastikan penyelidikan berjalan tanpa intervensi politik. Di ranah politik, skandal ini menjadi bahan perdebatan panas di parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap Pertamina Patraniaga. Fraksi-fraksi tertentu menuntut agar Menteri BUMN memberikan penjelasan di hadapan publik terkait lemahnya sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya dugaan korupsi berskala besar ini. Bahkan, ada desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap semua subholding Pertamina untuk memastikan tidak ada penyimpangan lain yang belum terungkap. Tekanan politik juga semakin menguat seiring dengan spekulasi bahwa kasus ini bisa memengaruhi stabilitas pemerintahan. Jika penanganan kasus ini dianggap lamban atau tidak adil, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin merosot. Beberapa analis politik menilai bahwa kasus ini bisa dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk menyerang kredibilitas pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah agar kasus ini tidak menjadi alat politisasi yang berujung pada instabilitas. Di tengah tekanan yang semakin besar, Kejaksaan Agung berupaya meyakinkan publik bahwa mereka akan menuntaskan kasus ini tanpa kompromi. Jaksa Agung menegaskan bahwa siapapun yang terbukti terlibat, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun pejabat BUMN, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, masyarakat tetap waspada dan terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat sejarah penanganan kasus-kasus besar yang seringkali berakhir tanpa hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, para pelaku dalam skandal dugaan korupsi Pertamina Patraniaga mulai menyiapkan strategi pembelaan mereka. Beberapa dari mereka mengklaim bahwa mereka hanya menjalankan perintah atasan dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalih ini sering digunakan dalam kasus korupsi besar, di mana pelaku berusaha menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan sistem atau pihak lain yang lebih berkuasa. Kejaksaan Agung kini tengah mendalami apakah klaim ini memiliki dasar atau sekadar upaya mengaburkan fakta. Selain menyalahkan sistem, ada tersangka yang mencoba membangun narasi bahwa kebijakan yang diambil sebenarnya untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi. Mereka berdalih bahwa keputusan terkait distribusi BBM dan pengadaan energi dilakukan demi meningkatkan efisiensi bisnis Pertamina Patraniaga. Namun,
Data yang ditemukan penyidik menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk dugaan penggelembungan harga dan manipulasi volume distribusi. Di sisi lain, beberapa tersangka telah menyewa tim pengacara papan atas untuk menghadapi proses hukum. Mereka berusaha mencari celah dalam dakwaan agar bisa mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan lolos dari jerat hukum. Tim kuasa hukum mereka mulai mempertanyakan validitas alat bukti yang digunakan oleh penyidik, serta menggugat prosedur penetapan tersangka. Tak jarang, strategi ini digunakan untuk memperlambat proses peradilan dan melemahkan tuntutan jaksa. Tak hanya melalui jalur hukum, beberapa tersangka juga mencoba memanfaatkan pengaruh politik untuk mendapatkan perlindungan. Ada indikasi bahwa mereka berupaya mendekati tokoh-tokoh penting yang bisa memberikan bantuan dalam bentuk tekanan politik atau opini publik. Beberapa pihak menduga bahwa ada lobi-lobi di balik layar yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kasus ini atau bahkan menunda proses persidangan. Namun, Kejaksaan Agung berjanji bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik dalam menangani kasus ini. Di tengah berbagai strategi pembelaan yang dilakukan, publik tetap menuntut agar kasus ini ditangani dengan transparan dan adil. Masyarakat tidak ingin kasus ini berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan pembebasan bagi para pelaku utama. Jika strategi para tersangka berhasil melemahkan tuntutan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa semakin runtuh. Oleh karena itu, semua mata kini tertuju pada bagaimana Kejaksaan Agung menghadapi taktik pembelaan ini dan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan. Kejaksaan Agung semakin intensif dalam mengusut skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Setelah menetapkan 9 tersangka, penyidik kini fokus mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat dakwaan. Audit forensik yang dilakukan terhadap transaksi keuangan perusahaan menunjukkan indikasi kuat adanya manipulasi harga dan penggelembungan anggaran. Berbagai dokumen rahasia yang berhasil disita diharapkan bisa mengungkap secara rinci siapa saja yang terlibat dalam praktik kotor ini. Selain menelusuri aliran dana, Kejaksaan Agung juga memeriksa sejumlah saksi kunci yang diduga mengetahui modus operandi para pelaku. Beberapa di antaranya adalah mantan pejabat Pertamina, pegawai di subholding Patraniaga, serta pihak swasta yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana skema korupsi berjalan, siapa yang paling diuntungkan, serta apakah ada keterlibatan pihak lain di luar yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindar, Kejaksaan Agung juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Dengan bantuan teknologi analisis keuangan, tim penyidik mampu melacak pergerakan dana mencurigakan yang mengalir melalui berbagai rekening, baik di dalam maupun luar negeri. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar dana hasil korupsi telah dikonversi ke dalam bentuk aset bernilai tinggi seperti properti dan kendaraan mewah. Meski penyelidikan berjalan intensif, Kejaksaan Agung menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus ini. Tekanan politik dan berbagai upaya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan mulai bermunculan. Ada indikasi bahwa sejumlah elit berusaha menghambat pengusutan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan celah hukum. Namun, Jaksa Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar dan berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Masyarakat terus memantau perkembangan penyelidikan dengan harapan agar kasus ini tidak berakhir seperti banyak skandal korupsi sebelumnya yang hanya menjerat aktor-aktor kecil. Publik menginginkan keadilan yang nyata, bukan sekadar drama hukum yang berakhir dengan hukuman ringan atau impunitas bagi pelaku utama. Kejaksaan Agung kini dihadapkan pada ujian besar. Apakah mereka benar-benar bisa membuktikan bahwa hukum masih berlaku bagi siapa saja, termasuk bagi para elit yang selama ini dianggap kebal terhadap jeratan keadilan? Media massa memainkan peran penting dalam mengawal skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Sejak kasus ini mencuat, berbagai media, baik nasional maupun internasional, terus memberitakan perkembangan penyelidikan. Investigasi yang dilakukan oleh jurnalis independen turut mengungkap fakta-fakta baru yang sebelumnya belum terungkap dalam proses hukum. Liputan mendalam mengenai aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak semakin memperkuat tekanan publik agar kasus ini diselesaikan dengan transparan. Salah satu kekuatan utama media adalah kemampuannya membangun opini publik. Berbagai talk show, artikel investigasi, dan laporan eksklusif berhasil membuka mata masyarakat tentang bagaimana korupsi terjadi dalam lingkup BUMN. Narasi yang dibangun media juga menyoroti bagaimana lemahnya sistem pengawasan memungkinkan praktik korupsi ini berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Keberanian media dalam mengungkap fakta membuat banyak pihak yang merasa terancam, terutama mereka yang memiliki kepentingan dalam kasus ini. Namun, di tengah gencarnya pemberitaan, ada pula upaya untuk membungkam media yang terlalu kritis. Beberapa jurnalis investigasi mengaku mengalami intimidasi, baik dalam bentuk ancaman hukum maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Ada indikasi bahwa pihak yang terlibat dalam skandal ini mencoba mengontrol informasi dengan menyebarkan narasi tandingan atau bahkan memanfaatkan media yang mereka kuasai untuk mengalihkan perhatian publik. Upaya semacam ini sering terjadi dalam kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan elit. Di sisi lain, media sosial juga menjadi alat utama bagi masyarakat untuk menyuarakan opini mereka terhadap kasus ini. Tagar-tagar terkait skandal ini sempat menjadi trending di berbagai platform, menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap kasus ini sangat tinggi. Warganet secara aktif mengkritik lambannya penanganan kasus dan mendesak aparat hukum agar bertindak tegas. Bahkan, beberapa aktivis digital menginisiasi kampanye untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau agar tidak menguap begitu saja. Kehadiran media dalam kasus ini menjadi faktor krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa tekanan dari media dan masyarakat, bukan tidak mungkin kasus ini akan ditangani secara tertutup atau bahkan diperlambat hingga akhirnya menghilang dari perhatian publik. Oleh karena itu, media diharapkan tetap berani mengungkap fakta-fakta baru dan terus mengawasi proses hukum agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa intervensi dari pihak manapun. Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan hukum, tetapi juga memicu dinamika politik yang semakin kompleks. Sejumlah partai politik mulai memanfaatkan skandal ini sebagai alat untuk menyerang lawan-lawan mereka. Beberapa anggota dewan dari kubu oposisi secara terbuka mengecam lemahnya pengawasan pemerintah terhadap BUMN, sementara pihak yang berkuasa berusaha meredam polemik agar tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan. Perseteruan ini semakin panas karena kasus ini melibatkan tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh luas. Di internal pemerintahan, skandal ini menimbulkan perpecahan pendapat. Ada pihak yang mendorong agar pengusutan dilakukan tanpa kompromi, tetapi ada juga yang khawatir bahwa kasus ini bisa merusak citra pemerintah dan mengguncang hubungan dengan investor. Menteri BUMN dan pejabat tinggi lainnya kini berada dalam tekanan besar untuk menjelaskan bagaimana skema korupsi ini bisa terjadi di salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Beberapa pejabat bahkan mulai menjaga jarak agar tidak ikut terseret dalam pusaran kasus. Di parlemen, beberapa fraksi mendesak agar dibentuk panitia khusus, Pansus, untuk mengusut kasus ini lebih dalam. Mereka beralasan bahwa Kejaksaan Agung perlu diawasi agar penyelidikan berjalan objektif dan tidak ada upaya untuk menutupi keterlibatan pihak tertentu. Namun, usulan ini mendapat perlawanan dari kelompok lain yang menilai bahwa pembentukan pansus justru bisa memperlambat proses hukum. Perdebatan ini mencerminkan bagaimana kasus ini telah menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan politik di tanah air. Selain di dalam negeri, dampak politik dari kasus ini juga terasa di tingkat internasional. Investor asing yang sebelumnya menaruh kepercayaan pada industri energi Indonesia kini mulai bersikap lebih hati-hati. Beberapa negara mitra bisnis Indonesia dalam sektor migas juga mulai mempertanyakan kredibilitas tata kelola energi di Indonesia. Jika kasus ini tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin reputasi Indonesia di mata dunia akan memburuk, terutama dalam hal transparansi dan pemberantasan korupsi. Dengan semakin kuatnya tekanan politik dari berbagai arah, pemerintah harus mengambil langkah tegas agar kasus ini tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Presiden dan para pemimpin lembaga hukum diharapkan dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jika tidak, maka kasus ini bisa menjadi presiden buruk yang menunjukkan bahwa hukum masih belum mampu menyentuh elit yang terlibat dalam kejahatan korupsi berskala besar. Skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga telah mengguncang industri energi nasional. Sebagai subholding yang bertanggung jawab atas distribusi BBM, kasus ini menciptakan ketidakpastian dalam operasional perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai perusahaan milik negara pun merosot, terutama karena skandal ini berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan BBM di berbagai daerah. Jika tidak segera ditangani dengan baik, krisis kepercayaan ini bisa berdampak lebih luas pada sektor energi. Di sisi internal, manajemen Pertamina menghadapi tantangan besar dalam memulihkan reputasi perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa operasional bisnis tetap berjalan lancar meskipun sedang diterpa badai hukum. Beberapa kebijakan pengetatan pengawasan mulai diterapkan untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut. Namun, kondisi ini juga menimbulkan keresahan di kalangan pegawai, terutama mereka yang khawatir bahwa kasus ini akan berdampak pada stabilitas pekerjaan dan keuangan perusahaan. Dari sisi investasi, skandal ini membuat investor mempertimbangkan kembali komitmen mereka dalam proyek-proyek energi di Indonesia. Kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan BUMN menjadi sorotan, mengingat skandal ini melibatkan angka yang sangat besar. Beberapa mitra bisnis Pertamina, termasuk perusahaan energi asing, mulai mengevaluasi ulang kerjasama yang telah terjalin. Jika kondisi ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi penundaan atau pembatalan proyek strategis yang bisa menghambat pengembangan sektor energi. Selain dampak finansial dan operasional,
Skandal ini juga menimbulkan tekanan pada kebijakan energi nasional. Pemerintah kini harus memastikan bahwa kebijakan subsidi BBM dan distribusi energi tetap berjalan dengan baik tanpa terpengaruh oleh kasus ini. Jika penanganannya tidak tepat, bisa terjadi ketidakstabilan harga dan distribusi BBM yang berimbas langsung pada ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam mengelola dampak dari skandal ini. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan industri, diperlukan reformasi tata kelola di Pertamina Patraniaga dan subholding lainnya. Pemerintah dan manajemen perusahaan harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak, kasus ini bisa menjadi pukulan telak bagi industri energi Indonesia dan memperburuk citra BUMN di mata masyarakat serta dunia internasional. Masa depan sektor energi nasional kini bergantung pada bagaimana kasus ini diselesaikan secara adil dan transparan. Setelah skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga mencuat, berbagai pihak mulai mendesak adanya reformasi dalam tata kelola perusahaan BUMN, khususnya di sektor energi. Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa kasus ini tidak terulang di masa depan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penguatan sistem pengawasan internal dengan menerapkan mekanisme audit yang lebih ketat serta memperbaiki kebijakan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain pengawasan internal, revisi terhadap regulasi yang mengatur tata kelola subholding Pertamina juga menjadi perhatian. Banyak pihak menilai bahwa sistem manajemen yang ada saat ini masih memiliki celah yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi. Beberapa anggota DPR bahkan mengusulkan pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertugas mengawasi operasional BUMN strategis, terutama yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam. Dalam upaya reformasi, digitalisasi sistem keuangan dan distribusi BBM juga mulai digalakkan untuk mencegah manipulasi data dan penggelembungan anggaran. Dengan penerapan teknologi yang lebih canggih, diharapkan praktik korupsi yang selama ini terjadi dapat diminimalisir. Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem transparansi berbasis digital, dan Indonesia diharapkan dapat mengadopsi model yang sama guna memperkuat akuntabilitas di sektor energi. Namun, reformasi tidak hanya terbatas pada kebijakan dan sistem teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya di dalam tubuh Pertamina Patraniaga. Diperlukan penegakan etika kerja yang lebih ketat serta perlindungan bagi whistleblower agar mereka berani melaporkan penyimpangan tanpa takut mengalami tekanan atau intimidasi. Tanpa perubahan budaya di dalam perusahaan, regulasi yang ketat pun tetap akan sulit mencegah korupsi jika mentalitas pejabat dan pegawai masih sama. Meskipun berbagai upaya perbaikan mulai dicanangkan, tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan tersebut. Reformasi di sektor energi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar respon sesaat terhadap skandal yang terjadi. Jika pemerintah dan Pertamina gagal melakukan perubahan nyata, maka kepercayaan publik yang sudah terlanjur tergerus akan semakin sulit untuk dipulihkan. Kasus ini menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan membangun tata kelola yang lebih transparan serta profesional. Seiring dengan semakin kuatnya bukti yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, tuntutan hukum terhadap para tersangka dalam skandal dugaan korupsi Pertamina Patraniaga mulai disusun. Jaksa penuntut umum memastikan bahwa setiap tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal yang sesuai dengan perannya dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penyidikan, mereka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan hukuman penjara seumur hidup jika terbukti melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Selain ancaman hukuman penjara, para tersangka juga menghadapi kemungkinan denda dalam jumlah yang signifikan. Jaksa menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga menyangkut pemulihan aset negara yang telah diselewengkan. Untuk itu, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, dalam melacak dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Upaya ini bertujuan agar kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun bisa diminimalisir. Namun, proses hukum ini tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa tersangka melalui tim kuasa hukumnya berusaha mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan status tersangka mereka. Mereka berargumen bahwa proses penyelidikan memiliki kelemahan prosedural dan bahwa mereka hanya menjalankan perintah atasan. Upaya ini menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum, karena jika dikabulkan, bisa menciptakan preseden buruk bagi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar agar vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Kasus korupsi besar sebelumnya seringkali berakhir dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan bagi para pelaku utama. Oleh karena itu, tekanan publik terhadap pengadilan semakin meningkat agar tidak ada keringanan hukuman atau perlakuan khusus bagi tersangka yang memiliki pengaruh politik.
Jika hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa semakin runtuh. Kejaksaan Agung berjanji akan menangani kasus ini dengan tegas dan transparan. Mereka memastikan bahwa tidak ada intervensi politik yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Jika kasus ini dapat diselesaikan dengan hukuman yang berat dan pengembalian aset negara yang maksimal, maka ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Namun, jika sebaliknya, maka kasus ini hanya akan menjadi catatan kelam lain dalam sejarah hukum Indonesia. Sejak skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga mencuat, reaksi publik terus berkembang menjadi gelombang protes yang semakin besar. Masyarakat merasa geram dengan angka kerugian negara yang fantastis dan mendesak aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu. Demonstrasi digelar di beberapa kota besar, di mana para aktivis anti korupsi dan mahasiswa turun ke jalan menuntut transparansi dalam proses hukum. Mereka tidak ingin kasus ini berakhir seperti banyak skandal korupsi sebelumnya yang hanya menyeret pelaku kecil sementara otak utama tetap bebas. Di media sosial, kemarahan publik semakin membesar. Tagar yang menyoroti skandal ini terus menjadi trending, dengan warganet menyuarakan desakan agar para tersangka dihukum seberat-beratnya. Banyak yang menuntut agar semua aset hasil korupsi segera disita dan dikembalikan ke negara. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan di Pertamina bisa begitu lemah hingga memungkinkan kasus ini terjadi dalam skala yang begitu besar tanpa terdeteksi lebih awal. Tekanan juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberantasan korupsi. Mereka mendesak agar Kejaksaan Agung tidak hanya berhenti pada 9 tersangka yang sudah ditetapkan, tetapi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi lainnya. Beberapa organisasi bahkan menuntut agar ada audit menyeluruh terhadap seluruh subholding Pertamina untuk memastikan tidak ada kasus serupa yang masih tersembunyi. Di sisi lain, ada juga kelompok yang berusaha menggiring opini bahwa kasus ini memiliki motif politik. Beberapa tokoh menilai bahwa skandal ini sengaja dibesar-besarkan untuk menjatuhkan nama-nama tertentu yang memiliki kepentingan dalam perpolitikan nasional. Narasi ini menimbulkan polarisasi di masyarakat, dengan sebagian mendukung penuh upaya hukum, sementara sebagian lainnya curiga bahwa ada kepentingan tersembunyi di balik pengungkapan kasus ini. Namun, di tengah berbagai spekulasi dan opini yang berkembang, mayoritas masyarakat tetap berharap agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa kompromi. Mereka ingin kasus ini menjadi contoh bahwa tidak ada lagi tempat bagi korupsi dalam tata kelola negara. Jika penanganan skandal ini dilakukan secara transparan dan adil, maka ini bisa menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaliknya, jika prosesnya terhambat oleh kepentingan politik dan kekuasaan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis. Skandal dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga tidak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Investor asing yang memiliki kepentingan dalam industri energi nasional mulai mempertanyakan transparansi dan tata kelola perusahaan BUMN di Indonesia. Beberapa lembaga pemeringkat ekonomi bahkan menyoroti kasus ini sebagai indikator buruknya pengawasan di sektor energi, yang dapat berimbas pada penurunan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia. Selain itu, negara-negara mitra yang selama ini bekerja sama dengan Pertamina dalam proyek-proyek energi strategis juga mulai mempertimbangkan ulang komitmen mereka. Beberapa kontrak kerjasama, terutama dalam eksplorasi dan distribusi energi, mengalami evaluasi ulang untuk memastikan tidak ada risiko hukum atau finansial yang dapat merugikan mitra internasional. Jika kasus ini tidak ditangani dengan baik, Indonesia berisiko kehilangan potensi investasi di sektor energi yang bernilai miliaran dolar. Lembaga internasional yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, seperti Transparency International dan Financial Action Task Force, FATF, turut menyoroti skandal ini. Mereka mendesak agar Indonesia mengambil langkah serius dalam memperbaiki tata kelola BUMN dan memastikan bahwa kasus ini dituntaskan tanpa intervensi politik. Jika Indonesia gagal menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi, maka negara ini bisa mengalami penurunan peringkat dalam indeks persepsi korupsi, yang dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan global terhadap sistem hukum dan bisnis di Indonesia. Dari sisi diplomasi, kasus ini juga menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga citra Indonesia di forum internasional. Beberapa negara yang memiliki kerja sama energi dengan Indonesia mulai menanyakan langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah harus meyakinkan mitra-mitra global bahwa sistem pengawasan dan regulasi akan diperketat untuk memastikan bahwa korupsi di sektor energi tidak lagi terjadi. Jika kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, maka Indonesia bisa menjadikannya sebagai momentum untuk memperbaiki reputasi di mata dunia. Namun, jika penyelesaiannya dipenuhi dengan kompromi politik dan perlindungan terhadap elit tertentu, maka Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional. Dengan semakin kuatnya tekanan global,
Pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya reformasi sistemik dalam tata kelola energi dan BUMN. Setelah berbulan-bulan penyelidikan dan persidangan, kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga akhirnya mencapai titik akhir. Kejaksaan Agung memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis berat kepada para tersangka utama, dengan hukuman yang mencerminkan besarnya kerugian negara. Selain hukuman penjara, mereka juga diwajibkan mengembalikan aset yang telah dikorupsi demi meminimalisir dampak keuangan yang ditanggung negara. Putusan ini mendapat beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa puas karena akhirnya ada tindakan tegas terhadap pelaku korupsi kelas kakap, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap hukuman tersebut masih belum cukup berat. Sejumlah aktivis anti korupsi menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap BUMN, khususnya di sektor energi. Mereka juga menuntut agar reformasi menyeluruh segera dilakukan agar skandal serupa tidak terulang di masa depan. Dari sisi pemerintah, kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola perusahaan negara. Kementerian BUMN berjanji akan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi. Selain itu, teknologi digital mulai diterapkan dalam sistem keuangan dan distribusi energi guna memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Reformasi ini diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di tingkat internasional, penyelesaian kasus ini menjadi ujian bagi reputasi Indonesia dalam komitmen pemberantasan korupsi. Jika langkah-langkah reformasi benar-benar diterapkan, maka Indonesia bisa membalikkan keadaan dan membangun citra sebagai negara yang serius dalam menangani kejahatan korupsi. Namun, jika hanya menjadi hukuman simbolis tanpa perbaikan nyata, maka dampaknya bisa berkepanjangan, termasuk berkurangnya investasi asing di sektor energi. Dunia kini menunggu langkah konkret Indonesia dalam memastikan bahwa kasus ini menjadi titik awal perubahan sistemik. Dengan berakhirnya kasus ini, harapan masyarakat terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji. Apakah pemerintah benar-benar belajar dari skandal ini, atau apakah kasus serupa akan kembali terjadi di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya transparansi dan keadilan, serta semakin kritis dalam mengawasi pengelolaan uang negara. Jika tekanan publik terus berlanjut, maka ada harapan bahwa korupsi besar seperti ini tidak akan lagi mendapat tempat di negeri ini.